motor Hekper Nano X20, tarikan 27,5 lbs, pakai senar cleaning 3 pos, raket Al Aron medium, rasa hack end, berat 3U, dia paling nyaman. Nah, kalau dipakai di swing mau nyerang enak, bertahan sama enaknya, ya kan. 3U sangat event, agak berat di kepala, tapi nggak begitu menyiksa ya. Beratnya nggak begitu terlalu berat ya, mungkin sekitar 2295, 298, 295 lah, lebih plus minus 3 lah untuk NFV nya. Ini masih enak untuk di swing, untuk Devon, karena bulu tangkis itu bukan hanya menyerang ya, bukan hanya menyerang. Suaranya garing loh ya, suara 27,5 itu udah lumayan garing suaranya. Ntar kita dengarkan, udah lumayan enak suaranya. Benarnya pun awet. Ya lumayan lah, dengan harga hampir 1 juta, tapi rasanya lebih enak, lebih dari harga 1 juta seharusnya. Dengan rasanya mendekati hack end lah, tapi harga ini masih medium ya, di bawah 1 juta, masih terjangkau ya. Ntar saya tes suara. Memang ini raket udah susah juga sekarang, udah langka, dan memang sempat untuk menengah ke bawah ya, jadi incaran lah. Nggak rugi, nggak rugi kita akan belinya dengan harga di bawah 1 juta, sekitar 800 lah, 800-an. Dia nggak rugi, dalam artinya nggak rugi. Kita dengan harga 800 itu udah dapat raket yang memang pasang nyaman ya. Kalau kita pegang itu nyaman, dengan G5-nya, gripnya G5, jadi mau diputar-putar enak, di swing enak. Karena raket itu cocok-cocokan kan. Ini menurut versi saya, menurut kemampuan saya, karena udah sering juga gonta-ganti raket. Tapi ini yang terlama saya pakai, udah hampir 2 tahun udah saya pakai. Pokoknya yang Victor ini ya pakai aja terus, karena yang pertama udah lama kita megang, jadi lebih kurangnya kita udah tahu, udah dapat feel-nya, udah dapat. Terus terang memang kalau penyesuaian raket memang butuh waktu, bukan berarti begitu dibilang saya ceritakan bahwasanya ini enak, belum tentu. Di agan-agan itu
senyaman seperti yang saya rasakan, seperti pengalaman saya. Itulah raket. Nah, itulah raket bulu tangkis. Jujur aja, tidak semua itu seperti yang pengalaman yang udah kita rasakan, yang udah kita rasa. Enggak, belum tentu. Tapi kalau di saya, dengan harga dulu saya ngambil sekitar 800-an, cukup lama bertahan nih. Jadi raket andalan Victor Hyper Nano X20 ya, Victor Hyper Nano X20 ya. Nih, ini nih. Saya ada 2 raketnya, tapi memang tipikalnya satu lagi. Ini yang terbaru. Ini pun GeForce 9900. Tapi ini yang 4U nya dengan senar BG66 Ultimate, sama tarikannya 27,5 lbs, di tempat yang sama. Cuma bedanya ini tukang senarnya aja. Tapi feelnya sih seperti yang udah di review oleh teman-teman yang lain. Aura positifnya memang terasa dengan raket ini, dengan harga yang relatif lebih standar, tapi kita udah dapat raket yang kekuatan frame-nya itu 35 lbs. Saya nggak sanggup kalau 35 lbs, paling mentok di 27, 28, standar aja. Karena menurut kemampuan jangan dipaksakan ngikut seperti semi atlet, jangan. Karena kalau untuk 30, 29, 30, 31 itu udah memang harus yang terlatih pergelangannya ya, semualah, yang otot inti, bahkan bukan otot inti aja yang dilatih ya. Jadi yang megang di atas 28 itu sudah masuk kategori atlet. Jadi mereka memang sudah lama latihan, sudah dipersiapkan. Jadi yang makainya nggak mungkin lagi di 27. Jadi kalau kita hanya pemain kampung lah, pemain kampung hanya sekedar hobi, itu 27 udah lumayan, udah pas itu, udah ketemu dengan enaknya bermain bulu tangkis ya. Baik mau main lob udah enak. Terus terang ini memang G4 ini memang kalau yang udah menurut saya, yang udah saya rasakan, ini memang keunggulannya memang di lob. Lob itu paling tidak begitu menguras tenaga. Jadi di saat kita ngelob, bola-bola itu payah tangguh. Karena memang ya mungkin seri G4 ini memang kelebihannya itu. Sebelumnya saya pernah juga pakai yang 9900 warna kuning itu, kuning silver. Memang dia 3U. Kelemahannya ya di bertahan. Kalau untuk semis enak, bahkan sangat enak kalau di semis. Dengan ring harga di bawah 1 juta untuk raket Globo itu udah sangat ini ya, sangat mumpuni, memang udah sangat enak itu. Untuk menyerang paling dengan harga segitu paling enak. Udah ketemu kita enaknya, nikmatnya itu udah ketemu. Tapi dia di bertahan itu kita agak susah, agak keteter, apalagi kalau pergelangan otot inti kita belum begitu kuat ya, belum begitu ini terasa memang di yang biasanya sih di bahu ya, tapi kalau udah otot kita mumpuni, tenaga sudah mampu, itu paling nyaman.
paling nyaman. Paling nyaman di menyerang paling nyaman. Tapi ini yang GeForce 9000 ini yang terbaru, ini seri terbaru, dia handicapnya sama, cuman ya mungkin beda di Grommet kalau ini 72 ya. Kalau mau nyemis enak, ya, mau bertahan enak, mau ngelob bolanya nggak tanggung dan tidak perlu begitu harus sangat mengurut ini ya, besar tenaganya. Kalau kita mau ngantam itu udah. Bahkan di 27 ini saya masih sering out ya, masih sering out. Kalau di ujung ke ujung, nah itu udah ketemu. Waktu di saat di laut itu payah outnya. Tapi kalau kita di tengah agak lewat daripada garis baseline, nah itu udah agak ke dalam sungai, itu sering out. Tapi memang ini GeForce di semis enak, di lob enak, mau main drive pun ya bola terasa cepat. Mungkin karena pengaruh kepala ya, mungkin headnya dan raketnya memang agak medium stiff ya. Ini dia, agak medium stiff, agak kaku, tapi nggak kaku-kaku kali, dan memang nggak menguras ini ya, nggak membuat lengan kita ini merana. Nggak begitu membuat lengan kita merana. Dia head heavy ya, di bawah 300 lah balan poinnya. Sekitar sama-sama lah, hampir sama lah sama Victor ini, hampir sama. Hampir sama, cuman keunggulan GeForce cuman ditarikan di 35 lbs. Kalau Victor 30. Victor Hypernalize-nya 30. Mungkin kalau ditarik lebih 331 ada dispensasinya ya, mungkin dari. Tapi saya nggak berani. Terus terang, pertama saya nggak berani, yang kedua memang saya nggak mampu bermain di 28-29. Masih cupu ya kalau kata-kata seniornya itu cupu katanya. Kalau kata-kata senior masih cupu, tapi nggak apa-apa. Asal kita mau belajar, power itu dapat. Belajar serius, bermain, dan mau melatih ya, otot-otot inti dilatih dulu. Nanti ketemu, pasti ketemu. Yang penting serius belajar, mau meningkatkan power ya. Mungkin di tempat-tempat lain di YouTube ya, di YouTube itu kan banyak itu. Termasuk saya salah satu belajarnya dari situ juga, dari YouTube juga belajar. Kalau dibilang ada pelatih, ya pelatihnya YouTube. Di pelatihnya YouTube, bermainnya ya kita melihat ya seperti yang mereka bermain lah, yang mereka ajarkan, kita terapkan. Pasti ketemu itu. Jangan pesimis dengan bulu tangkis ya. Berlatih bulu tangkis, kalau memang ingin bermain bulu tangkis, berlatih. Tetap harus berlatih dia, harus berlatih. Ya. Ini 27,5 ya, saya dengarin ya, coba kita tes suaranya. Kalau garing ya lumayan lah. Dengan tarikan 27,5 udah pas lah di tangan. Ya. Tapi saran saya kalau bulu tangkis itu jangan ikutin orang, tapi ikuti kemampuan sendiri, kemampuan kita. Jangan gengsi, jangan malu. Yang penting mau belajar, nanti dapat sendiri dia. Pasti dapat power itu. Yang penting belajar yang betul, belajarnya sesuai dengan ilmu bulu tangkis. Nah, belajar itu pasti ketemu. Banyak itu di YouTube itu belajar singkat cara megang. Oro. Nggak ada. Nah, ini ada anak kucing saya juga nih yang ikut mau direview. Udah mulai lasak kucingnya. Jadi raketnya sudah mulai dipegang-pegang. Boleh mahaket lah, boleh mahaket. Nah, ini suaranya kan. Nah. Ini senar Ultimax tarikan 27,5 digital.
tiga bos, tarikan yang sama dengan mesin yang sama, tukang senarnya yang beda. Ini nggak tahu kita yang mana yang seniornya. Pemakaian udah lumayan lama, sekitar sebulan lebih. Hitung 27,5. Yo kan, terima kasih ya. Jangan mentong pakai dah cara pergi di video. Jangan lupa di subscribe lah. Tolong dibantu like, komen ya, semoga channel saya ini bisa berkembang baik di dunia bulu tangkis maupun di dunia olahraga yang lain. Terima kasih, selamat siang. Izin